Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita membacakan utai kurang lebih 1000 sunnah Nabi SAW yang bisa kita amalkan dalam siang dan malam kita. Kita masuk pada bahasan yang baru pada halaman 60, yaitu sunnah-sunnah dalam sholat sunnah fajar. Jadi ada sunnah-sunnah di dalam sholat sunnah. Tepatnya adalah sholat sunnah fajar. Disebutkan yang pertama, ketika kita sholat sunnah fajar, disunnahkan untuk meringankan sholat. Nah, ketika kita melihat urutan aktivitas orang-orang beriman, dia bangun di sepertiga terakhir, atau mungkin beberapa waktu sebelum tiba sholat subuh. Lalu dia bersuci, kemudian melakukan qiyamul lail, ya. Setelah selesai qiyamul lail, maka tibalah waktunya fajar. Ketika di ufuk itu sudah terlihat fajar shadiq, karena disebutkan dalam kitab fikih al-fajru fajron. Fajar itu ada dua. Yang pertama adalah fajar kadzib. Ini hanya istilah, ya. Fajar bohongan, kita kalau bahasa kita. Nah, kenapa disebut sebagai fajar kadzib? Karena sebagian orang mengingatnya fajar karena ada kemiripan, di mana di ufuk itu sama-sama ada cahaya, ada lintasan cahaya. Ketika tiba fajar kadzib, ini cahaya cenderung kemana? Ke atas, memancar. Sehingga orang yang tidak detail, kurang teliti, menganggap ini sudah selesai waktu makan sahur, sudah masuk waktu subuh, kan begitu. Nah, maka di masyarakat kita ada mengenal imsak dalam bentuk kehati-hatian. Tetapi karena di dalam Islam ada ilmunya, kita diajarkan detail, maka dalam hal ini jelas, ya. Maka tidak ada baina-baina antara subuh kemudian waktu sahur, itu pemisahnya hanya tipis, tidak perlu ada 10 menit atau bahkan lebih, ya. Karena ini sesuatu yang jelas. Ya, maka ibadah kita tidak dibangun di atas was-was atau kekhawatiran.
kalau memang masih waktunya sahur, kita boleh makan sahur, kan begitu hukumnya. Kalau sudah habis, ya selesai. Hanya dua, masih atau habis. Tidak ada masih tapi dilarang. Nah, ini di dalam Islam tidak seperti itu. Nah, ketika fajar kadhib ini tiba, ternyata fajar kadhib ini tidak lama. Lintasan cahaya itu akan segera hilang, disusul dengan fajar shadiq. Shadiq itu artinya benar atau jujur. Tadi bohongan, ini yang benar. Nah, yang benar ini lintasan cahayanya cenderung merata di kiri dan kanan ufuk di mana matahari akan muncul, menandakan masuk waktu subuh. Nah, ketika adzan subuh di masyarakat kita kebanyakan adzan itu satu kali ya. Tapi di tempat kami itu sejak kecil itu sudah dua kali. Adzan pertama dulu di masa kita masih kecil itu hampir 1 jam jaraknya dengan azan kedua. Lama-lama mungkin dianggap terlalu lama, setengah jam baru azan kedua. Nah, ketika tiba azan subuh, disinilah kita memulai sholat sunnah fajar. Karena dari tadi sholat qiyamul lail ya, kemudian mungkin masih ada sisa waktu kita membaca Al-Quran, belum juga habis, kita gunakan untuk berdoa dan bermunajat. Ini tentu merupakan aktivitas yang tidak ringan, terlebih kalau kita berusaha istiqomah. Nah, maka berkaitan dengan ini, sholat sunnah fajarnya ini diringankan. Jadi cocok ya, karena tadi sudah berat, ada rangkaian ibadah-ibadah sunnah, setelahnya ini ditakhfif, diringankan, seperti itu sunnahnya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam sering ya yusolli rakaatain, terbiasa salat 2 rakaat khafifatain. Diriwayatkan oleh siapa? Aisyah menunjukkan ini amalan yang sering dilihat oleh Aisyah. Jikalau hadis diriwayatkan oleh orang rumah ya, menunjukkan Nabi SAW salat sunnahnya sering di rumah. Khafifatain katanya di sini syahidnya, inti dalilnya adalah salat 2 rakaat itu sifatnya ringan. Bainal adzani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Ketika kita lihat penggalan pertama hadis ini mirip dengan hadis sunnahnya memulai qiyamul lail dengan 2 rakaat yang ringan. Betul ya, masih ingat ya? Tapi di sini ada keterangan tambahan bainal adzan wal iqamah. Salat 2 rakaat yang ringan itu letaknya antara azan dan iqamah. Berarti ini salat sunnah qabliyah fajar. Min salatis subuh. Terdapat keterangan tambahan lagi lebih jelas, yaitu di waktu subuh telah masuk. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian yang kedua, di sini ada gambaran salat 2 rakaat yang ringan ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam Quran surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 136. Nah, kalau kita lihat ayatnya di dalam kitab kita, di situ dicantumkan setengahnya, ya, yaitu qulu amanna billah wa ma unzila ilaina, ini lengkapnya, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa
wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu pendek sekali. Ya. Nah, seperti inilah rakaat atau bacaan Nabi kita SAW setelah membaca surat Al-Fatihah. Merupakan satu ayat yang sangat pendek. Kalau kita setarakan, ini mungkin mirip dengan surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini kurang lebih seringan itu sholat sunnah fajar contohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW membaca ayat Quran surah Ali Imran, tepatnya ayat 52. Ya. Lengkapnya falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah. Ada di kitab penggalan akhirnya washhad bi anna muslimun. Ini sama pendeknya dengan ayat dalam riwayat yang pertama. Baik. Kemudian pada rakaat kedua Nabi kita SAW membaca Quran surah Ali Imran ayat 64. Ini di situ disebutkan di dalam kitab kita halaman 61, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, sampai akhir ayatnya. Baik. Nah, ketika kita tidak menghafalkan ayat-ayat disebutkan dalam riwayat tadi, kita bisa menggantinya dengan surat-surat pendek yang kita hafal. Yang penting, ya, prinsip daripada 2 rakaat sholat sunnah fajar ini sifatnya ringan. Kemudian sunnah yang ketiga adalah berbaring. Ini sekali lagi masih berkaitan dengan sunnah-sunnah sebelumnya. Karena tadi sudah melakukan banyak amalan sunnah, terus ditutup dengan masuknya waktu subuh, selesai azan, sholat 2 rakaat ringan. Setelah itu Nabi SAW berbaring sebentar. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kana Nabi SAW, Nabi SAW idza shalla raka'atil fajri, ketika selesai melakukan 2 rakaat salat sunnah fajar, ittaja'a, beliau sallallahu alaihi wasallam berbaring ala syiqqihil aiman, dengan bagian samping kanan tubuhnya. Nah, kata-kata berbaring ini diartikan 2 oleh orang pada umumnya. Ada yang mengatakan ini adalah tidur ringan. Maka akhirnya dia menyimpulkan dalam sehari Nabi SAW itu tidur 3 kali, kata dia. Pertama ba'dal isya, yang kedua ya setelah selesai 2 rakaat salat sunnah fajar, yang ketiga qailulah. Ini kalau dia menganggap ini adalah tidur ringan. Akan tetapi ya, kalau kita melihat secara detail, ya di sini tidak menyebutkan ini sebagai tidur. Oleh sebab itu tidak ada ukurannya, di mana para ulama fikih mengenal tidur itu ada 2. Ada yang disebut dengan naumun amiq, tidur yang dalam. Kategorinya ketika ada orang berbincang di samping kita, kita tidak dengar. Ada tidur yang sifatnya khafif, ringan. Ya, ini antara tidur dan tidak. Ketika ada yang berbincang di samping kita, kita masih bisa mendengar, menangkap perbincangannya.
Nah, tidur yang pertama itu membatalkan wudu, sedangkan yang kedua apa? Belum. Baik. Kemudian terdapat ya faedah dari hadis ini. Tentu ketika kita membaca hadis ini sangat tepat untuk dipraktikkan bagi orang-orang yang baru selesai melakukan qiyamul lail, kemudian dilanjut dengan 2 rakaat salat sunnah fajar. Makin ringan, ada istirahatnya, begitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi kita? Kadang-kadang azan subuh baru bangun, salat sunnah ringan, terus kita baring, kadang-kadang rasanya kurang pas. Ini baru tidur semalam penuh, agak baring lagi, kayak rupanya tidak butuh istirahat. Tapi karena ini sunnah, sifatnya umum, dipraktikkan bagi yang dari sepertiga terakhir sudah bangun, ataupun yang bangun ketika adzan subuh. Misalkan yang bangun setelah adzan subuh, dia pakai wasiat Nabi SAW kepada siapa? Abu Hurairah. Salat witirnya itu sebelum tidur, ya kan? Nabi SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah, witirnya itu sebelum tidur. Bagi yang mungkin pekerjaannya sepanjang hari itu berat, dia ragu apakah di sepertiga terakhir bisa bangun, maka dia sholat witir itu sebelum dia tidur. Ketika dia terbangun, misalkan masuk waktu subuh, maka dia mengamalkan sunnah 2 rakaat sholat sunnah fajar, kemudian dia berbaring sejenak. Yang kedua, ini akan lebih tepat kita amalkan apabila kondisi ya yang kita dapatkan ya antara selesainya kita dengan sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar masih ada space waktu yang cukup dengan iqamah. Nah, apalagi di sini disebutkan pada paragraf terakhir ya, kaitannya dengan judul ini, sesudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat fajar di rumah, usahakanlah untuk berbaring setelahnya, walaupun hanya beberapa menit. Beberapa menit, anggap di atas 3 menit misalkan. Terbaring, kita lihat kalau waktunya mepet ya tidak bisa, ya kan? Ini malah mengorbankan apa? Keutamaan shaf pertama, keutamaan takbiratul ihram bersama imam, kan begitu. Maka sunnah ini tentu memerlukan penyesuaian. Nah, lebih tepatnya ketika kita ingin mengamalkan sunnah ini dan kita khawatir karena rumah kita agak jauh dengan masjid, mungkin ya bisa kita amalkan di masjid. Nah, kalau di masjid aman, karena antara kita baring kemudian qomat pasti kita terbangun dan bisa mengejar keutamaan sholat pertama. Kalau di rumah nggak bisa, ya. Resikonya kalau kita berangkat dari rumah, kemudian setelah mengamalkan sunnah ini kita mendengarkan suara iqamah, kita bangun beranjak ke masjid, kemudian ya kemungkinan besar kita akan ketinggalan shaf pertama dan takbiratul ihram bersama imam sholat subuh. Baik, kemudian berikutnya ada satu sunnah yang kita lihat ini mulai tidak banyak yang mengamalkan, yaitu sunnah duduk setelah sholat subuh. Kita dapati teman-teman kita di Balikpapan yang mengamalkan sunnah ini, dia setelah selesai sholat subuh dia duduk di masjid itu sekalian katanya menunggu sholat apa? Menunggu waktu syuruk, betul ya? Nah, sebagian kita ba'da subuh itu dikejar dengan target harus menyiapkan ini dan itu, karena kemudian nanti di pekerjaan ada yang harus kita laporkan, persiapkan, ada agenda yang harus kita misalkan
selesaikan. Akhirnya ba'da subuh itu dia khawatir kalau mengamalkan sunnah ini mengambil cukup banyak waktunya. Akhirnya dia langsung pulang, mungkin dia mandi, sarapan, menyiapkan segala kebutuhannya. Mungkin juga sebagian kita harus mengantarkan anak ke sekolah lagi, kan gitu. Nah, mungkin alasan-alasan ini menjadikan sebagian kaum muslimin tidak bisa mengamalkan sunnah ini. Akan tetapi apabila kondisi kita seperti itu, paling tidak tetap kita mencari kesempatan untuk bisa mengamalkan walaupun tidak setiap hari. Contoh, di hari libur misalkan, ngantar anak sekolah enggak, ya, ke kantor juga enggak, nanti kita amalkan. Atau mungkin justru di hari libur lebih sibuk. Nah, ini masalah lagi, ya kan? Di hari libur lebih sibuk karena apa? Buru-buru mau jalan-jalan keluar kota. Nah, yang terpenting kata para ulama, di mana ada satu amalan sunnah telah sampai kepada kita, paling tidak kita pernah mengamalkannya, walaupun bukan termasuk orang yang mengamalkannya setiap hari. Yang bisa setiap hari mungkin ya dia punya pekerjaan yang sudah jalan sendiri, dia mengerjakan orang lain, ya dia mungkin di kantor jam 10 sudah cukup, sebelum zuhur dia sudah balik. Nah, orang-orang seperti itu tentu lebih leluasa. Dan jadi masalah orang-orang yang kondisinya seperti itu malas mengamalkan sunnah. Kalau kita yang repot-repot pengen tapi nggak ada waktu. Nah, maka di sini pentingnya setiap muslim menata waktunya, karena waktu ini adalah modal yang paling utama untuk kita meraih kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Dan waktu inilah yang paling mahal, ya. Waktu ini tidak bisa dilipat gandakan. Kalau harta bisa. Nah, ini punya misalkan sehari pendapatan 1 juta. Yang di sampingnya bisa 2 kali lipat 2 juta. Ada yang bisa 10. Tapi waktu tidak bisa. Kita punya dalam sehari 24 jam, tidak mungkin ada orang di samping kita bisa punya waktu dalam sehari 26 jam misalkan. Nah, apalagi dalam sehari dia punya waktu 30 jam, kan ini mustahil. Waktu itu modal yang betul-betul terbatas. Makanya kita harus manage. Di antaranya kita senantiasa meluangkan waktu kita untuk mengamalkan setiap sunnah yang sampai kepada kita, walaupun tidak mampu rutin setiap hari. Paling tidak kita sudah mengamalkan. Di dalam sebuah hadis disebutkan, idza sholal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasana. Jika selesai sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit agak tinggi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan kata hasana berarti kata ini maknanya adalah terbit tinggi, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ya, apa yang dilakukan oleh sebagian jamaah kita. Kemudian di sini mu'allif menyebutkan pada paragraf yang kedua halaman 63, lihatlah betapa agung nikmat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat supaya berdoa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang duduk di masjid ba'da sholat subuh, baik sebelum sholat maupun sesudahnya. Malaikat mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan ampunan untuknya, ya Allah rahmatilah dia. Ini seperti disebutkan dalam hadis. Perhatikanlah, kata mu'allif, saudaraku sesama muslim, derajat engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika engkau mentaatinya. Dia menugaskan para malaikat
yang didekatkan kepadanya supaya mendoakanmu. Artinya ini menunjukkan betapa ya agung dan mulianya sunnah yang kita sebutkan tadi. Nah, sunnah ini dulu sebelum kita mengetahui ilmunya, kita mendapati ada satu orang di masjid kita, karena kita masih SD waktu itu. Dia selalu seperti itu. Dia seorang petani. Biasanya dia mengambil posisi sholat di sebelah kirinya imam, karena di zaman itu kita TPA-nya 3 kali sehari, termasuk ba'da subuh. Nah, kita menyaksikan salah seorang jamaah masjid sebelum kita mengetahui fadilah sunnah ini, dia selalu seperti itu. Jadi ba'da subuh dia duduk, dia berzikir ya, sampai kita selesai TPA. Dia kadang-kadang belum bangun. Kita keluar masjid, karena di zaman itu ya di kampung kita juga mandinya di masjid, baru pulang berangkat ke sekolah. Jadi kita selesai TPA dia masih di situ. Nah, kenapa kemudian orang itu begitu istiqomah mengejar fadilah duduk di masjid setelah sholat subuh? Karena ternyata keutamaannya sangat besar. Nah, ini semoga ketika sunnah ini sampai kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita untuk termasuk orang-orang yang mengamalkannya, baik mengambil fadilah yang paling besar, bisa istiqomah tiap hari, ataupun di saat-saat yang kita bisa mengamalkannya karena waktu kita lebih luang, misalkan waktu libur dan seterusnya. Ikhwatul iman rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada sunnah-sunnah qauliyah yang sifatnya ucapan yang kita baca di dalam sholat pada halaman 64. Yang pertama adalah membaca doa istiftah atau iftitah, pembukaan. Kita mulai sholat dengan takbiratul ihram. Ketika sudah takbiratul ihram, yang halal-halal tadinya menjadi haram, tidak boleh ya. Kalau kita sudah takbiratul ihram, tidak boleh bicara, tidak boleh makan, kan begitu. Ini sudah memulai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menutupnya dengan salam. Maka definisi salat ya, itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, amalan ini tentu merupakan sunnah yang masyhur dan kita termasuk yang rutin mengamalkannya. Barakallahu. Kaitannya dengan doa istiftah atau iftitah, kita bisa memilih salah satu di antara sekian doa iftitah yang ada. Di dalam kitab ini disebutkan ada 2. Yang pertama adalah doa yang lebih pendek dari yang kedua, yaitu subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini bisa kita pakai sebagai salah satu pilihan doa iftitah atau istiftah. Kemudian doa yang lain, mungkin ini lebih masyhur ya, tetapi lebih panjang daripada yang pertama, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan, memberikan jarak antara timur dan barat. Timur dan barat itu ya tidak akan pernah bersatu ya, jauh. Nah, semoga kita dengan dosa-dosa jaraknya seperti itu. Allahumma naqqini min khotoyaya kama bisa naqaita atau yunaqqa. Ini sama artinya ya. At-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian yang putih bersih itu dibersihkan dari noda-noda kotoran. Jadi membersihkan pakaian putih
itu standarnya itu lebih jelas dibandingkan pakaian hitam. Kalau hitam kita kan nggak tahu masih nempel atau enggak nodanya, paling tidak warnanya. Karena sebelum dicuci, setelah dicuci ya warnanya memang hitam. Tapi yang putih jelas. Ya pakaian putih itu paling cepat mengaku kalau dia kotor. Sudah warnanya langsung berubah. Ya. Ketika dicuci juga kita lihat sudah hilang atau belum gitu. Nah, maka kita mohon kepada Allah semoga Allah membersihkan kita, hati kita dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih itu dibersihkan dari kotoran. Kemudian Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa dengan apa? Apa makna athalj? Thalj itu apa? Kalau sebagian orang salju itu menyebutnya butiran-butiran es itu saljun ya. Mirip dengan salju. Dan sini diartikan salju. Wal ma itu air, al barad itu es. Atau ada yang membalik, asal itu yang es, al baradnya itu yang salju atau embun gitu. Jadi sama saja. Nah, disebutkan seseorang bisa membaca salah satu dari dua doa istiftah yang kita bacakan tadi. Kira-kira lebih banyak membaca yang mana? Kalau kami diajarkan yang Allahumma ba'id dulu waktu masih kecil, ya. Yang subhanakallahumma bihamdik itu tahunya setelah mondok. Nah, kalau kita hafal dari nol lebih cepat yang pertama karena satu penggalan. Yang kedua ada tiga, ya kan? Seperti yang kita bacakan artinya tadi. Pertama, kedua, ketiga. Tapi ini bisa dipilih. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan sunnah yang masyhur, yaitu berta'awudz. Setelah selesai doa iftitah, sebelum membaca Al-Fatihah kita berta'awudz. Ini pasti sudah terbiasa kita amalkan. Kemudian setelah berta'awudz yang ketiga kita membaca basmalah. Ada tasmiyah, ada basmalah. Kalau tasmiyah ya biasanya sebelum makan cukup dengan bismillah. Di sini karena akan membaca ayat Al-Quran maka disempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan dibalik. Waktu makan Bismillahirrahmanirrahim, waktu baca ayat malah Bismillah saja. Gitu. Jadi waktu akan makan itu doanya nggak panjang-panjang, ya mungkin ada hikmahnya. Karena lebih tepat dengan kondisi kalau kita lapar kan daripada tidak dibaca karena panjang, pendek saja. Nah, adapun di sini ya basmalahnya itu lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat di antara amalan sunnah dan ini masyhur yang sifatnya ucapan adalah membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Ketika sholat sendiri, kalau sholat berjamaah setelah imam selesai membaca, ini sunnah. Kalau tidak diamalkan sholatnya tidak batal. Tapi kalau diamalkan fadilahnya besar. Gitu ya. Ini tidak ada masalah karena kita melihat semua kaum muslimin mengamalkan. Tak pernah kita sholat pas imam selesai Al-Fatihah semua nggak ada yang amin, nggak pernah ya. Kebanyakan yang kita tahu bahkan hampir setiap kita sholat kompak membaca amin. Ya, belum pernah sekali lagi dalam satu sholat pun ketika imam selesai Al-Fatihah kok pada malas semua ngamalin sunnah ini padahal pendek. Ya, tidak ada yang amin satupun. Nah ini kan tidak pernah terjadi. Jadi sunnah ini termasuk sunnah yang aman dari sisi pengamalan dan penerapan. Tapi kenapa tidak disebutkan
membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah itu hukumnya bukan sunnah tapi satu keharusan. Jadi kalau kita sholat takbiratul ihram, menghayal, tiba-tiba salam, kan ini gimana? Terus kita ragu, tadi saya ikut imam enggak? Tanya teman di belakang, iya kamu ikut rakaat, kok bisa ya? Saya dalam kondisi menghayal, tapi refleksnya luar biasa. Nah, ini mungkin lebih ringan. Kalau kondisinya kita sholat sendiri misalnya, bacaan-bacaan yang seperti Al-Fatihah tidak diwakili oleh imam, ini bahaya sekali kan? Padahal itu satu keharusan. Ketika sholat kita kosong dari Al-Fatihah, maka ini sholat yang kopong, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Jadi Al-Fatihah tidak disebutkan sini karena hukumnya bukan sunnah. Garis bawahi dalam artian kalau diamalkan mendapat fadilah dan pahala. Kalau ternyata ditinggal, ini tidak dihukumi berdosa. Tapi ya kalau bisa kenapa ditinggal? Baik, kemudian kelima, membaca surat atau ayat yang lain setelah membaca Al-Fatihah. Ini hukumnya apa? Sunnah. Kalau misalkan kita sholat sunnah, 1 rakaat, 2 rakaat. Rakaat pertama kita ada Al-Fatihah, kita baca ayat atau surat setelahnya. Di rakaat kedua kita mempercepat, meringankan sampai-sampai misalkan hanya membaca 1 ayat. Ya, 1 ayat misalkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi ini masuk di Al-Fatihah. Ayat yang lain misalkan apa? Yang di luar Al-Fatihah. Pendek banget ya. Dengan tujuan tidak bermain-main misalkan, sah-sah saja. Tapi pernah kita lihat ya, ketika ada yang praktikkan, ada yang ketawa. Seperti tadi ketika disebut, kita refleks tertawa karena aduh kok sholat jadi sependek itu gitu. Tapi ada yang pernah praktikkan ya, karena suka baca kitab-kitab fikih dan terutama yang senang baca Bidayatul Mujtahid ya. Ada di sini yang pernah baca kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih yang menyodorkan langsung 4 sampai 5 madhab dalam setiap permasalahan. Nah, buku ini sudah diterjemahkan dalam banyak cetakan. Itu sangat cocok kita baca untuk menambah wawasan fikih. Ya. Di situ karena suka baca itu dia praktik ya, untuk menunjukkan satu kebolehan. Nah, kadang-kadang kita perlu bukan kemudian tuh tekun seperti itu, tapi menunjukkan itu boleh supaya masyarakat kita berwawasan luas. Oh, ternyata yang langka ini boleh. Akhirnya apa? Lapang dada. Dia praktekkan qadarullah, ada yang tertawa. Ini yang salah siapa? Dia yang tertawa atau imamnya? Nah, tentu yang tertawa ini yang salah, ya kan? Imamnya kita nggak tahu niatnya, tidak mungkin niatnya bermain. Ya niatnya dia pengen sholat yang khafif, ringan, ya. Kemudian dia mencontohkan bahwasanya itu boleh. Akhirnya yang jadi makmum tadi merasa kok ini kilat yang boleh. Yang tidak boleh itu bacanya panjang tapi main terabas, tidak ada napas misalkan. Al-Fatihah 1 napas, mat-matnya pun ikut disingkat, ini jelas tidak boleh. Tapi yang tadi setelah Al-Fatihah, misalkan dia witir, tadinya sudah panjang dan waktu sahur tinggal sedikit, nah witirnya diperpendek. Dia hanya membaca 1 ayat tok setelah Al-Fatihah. Sah atau tidak? Sah, sependek apapun ayat tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, setelah kita ruku, setelah ruku itu apa? Selesai ruku, nah,
i'tidal. Apa yang kita baca? Rabbana walakal hamd. Di sini tidak ada masalah. Karena ini sudah masyhur, hampir semua mengamalkan. Di bawahnya ternyata ada tambahan yang cukup panjang. Nah, di sini kita bisa amalkan sunnah ini manakala imam yang kita ikuti memberikan waktu i'tidal yang cukup panjang. Kadang-kadang i'tidalnya pendek. Tidak habis doa ini sudah mulai sujud. Nah, bagaimana misalkan doa di bawah ini mil as-samawati wal ard wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd sampai akhir. Ternyata setelahnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Kita sampai tengah imam sudah sujud. Tidak ada masalah. Tidak perlu kita habiskan. Karena kewajiban kita dengan imam itu apa? Mutaba'ah. Imam sujud, kita ikut setelahnya. Ya, tidak boleh kita apa? Mufaraqah. Kita mufaraqah misalkan imam sudah sujud beberapa detik, hampir setengah menit baru kita nyusul. Gara-gara apa? Menghabiskan doa ini. Nah, ini juga tidak tepat. Kalau ternyata imamnya sujud baru setengah, ya sudah mutaba'ah, ikut sujud. Karena kalau kita habiskan, nanti kita baru sujud, imamnya sudah bangkit dari sujud. Jadi kita serba ngejer, karena sekali telat sampai akhir. Nah, ini kan tidak bagus. Jadi seandainya kita ingin mengamalkan sunnah ini dalam kondisi kita sholat berjamaah, akan tetapi imam kita memberikan waktu i'tidal yang sebentar, belum habis doanya, tidak perlu dihabiskan. Tetap kita mutaba'ah dengan imam. Kapan kemudian kita bisa mempraktikkan secara leluasa? Ketika kita sholat sendiri. Yang jadi masalah justru kalau sholat sendiri pengennya pendek-pendek. Giliran sholat berjamaah protes pengennya lebih panjang. Ya, padahal di sholat sendiri itulah seseorang membuktikan kalau dia mau qiyam sepanjang-panjangnya nggak akan ada masalah. Dia mau sujud sepanjang-panjangnya juga nggak ada yang protes. Jangan dibalik. Giliran kita sholat sendiri cepat, giliran mimpin sholat kita pengen panjang, akhirnya ada jamaah tua yang keteteran. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi kalau kita ingin mempraktikkan secara leluasa dalam kondisi misalkan kalau berjamaah belum selesai doa ini imam sudah sujud, ya kita bisa praktikkan ketika sholat fardiyah atau sendiri. Wallahu a'lam. Masuk waktu isya ya. Pada isya kita ambil sedikit masih berkaitan dengan judul ini. Barakallahu fikum. Ayo adin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita masuk pada poin yang ketujuh, yaitu membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ini yang dihitung sebagai sunnah, bacaan di atas sekali, kan minimal sekali ya. Di atasnya yang kedua, ketiga, keempat, sampai kita selesai ruku atau sujud, itu hukumnya sunnah. Ketika kita ruku, tasbihnya subhana rabbiyal azim. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini minimal sekali, lebih dari sekali, dan seterusnya. Ini dihukumi sunnah. Kemudian yang kedelapan, ketika duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbil firli. Doanya sangat pendek, ini bisa kita ulang-ulang ya. Membacanya di atas satu kali sampai imam yang selesai atau belanjak kepada gerakan berikutnya. Kemudian terakhir di sini, di antara sunnah qauliyah di dalam sholat adalah membaca doa perlindungan dari 4 hal. Yang pertama dari azab
siksa neraka jahanam. Kemudian yang kedua dari siksa kubur. Yang ketiga dari fitnah hidup dan mati. Yang terakhir adalah pelindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kaitannya dengan Al-Masih Ad-Dajjal, tidak semua orang bertemu dengan Dajjal. Tapi karena ini adalah sesuatu yang gaib, kita pun tidak tahu, ya, tidak ada jaminan kalau datangnya Dajjal itu setelah kita mati, ya. Kita termasuk orang-orang yang disunnahkan untuk berlindung dari fitnahnya Dajjal. Doanya sebagaimana sama-sama kita ketahui, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ini pertama. Wa min adzabil qabri, ini yang kedua. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ini yang ketiga. Kemudian terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, selesai membaca, ya, doa ini, kemudian di sini ditambahkan satu keterangan, ya. Tidak terhitung dalam 9 poin tadi. Ada sebuah hadis yang menyebutkan aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat antara hamba dengan Rabbnya itu ketika dia sujud. Apa yang kita amalkan ketika sujud? Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankan fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah doa. Doa yang diperbanyak di sini sifatnya doa secara mutlak. Apa yang kita butuhkan silahkan kita minta selesai membaca doa-doa sujud. Subhana rabbiyal a'la, kita misalkan pengen 3 kali saja. Setelah itu silahkan mau disisipkan doa apa. Kemudian yang tidak kalah penting di sini keterangan tambahkan oleh muallif pada halaman 69 di 2 paragraf terakhir. Dengan demikian maka jumlah keseluruhan dari penerapan sunnah-sunnah qauliyah dalam sholat fardu yang jumlahnya 17 rakaat. Sholat fardu, ya, yang 5 fardu itu 17 rakaat. Ini akan mengulang sunnah tadi sebanyak 136 kali. Kemudian, ya, kalau dalam sholat sunnah selain yang fardu, kalau sholat sunnah dalam sehari semalam kita lakukan lengkap 25 rakaat, berarti kita mengamalkan sunnah ini sebanyak 175 kali. Nah, demikian dari muallif. Kemudian beliau menutup, ada sunnah dalam satu sholat tidak diulangi seperti iftitah. Tidak boleh 2 iftitah dalam satu sunnah, itu sudah jelas. Begitu pula doa sesudah tasyahud akhir tadi, meminta pelindungan dari 4 fitnah, ya, atau 4 siksa dan fitnah. Dari siksa jahanam, kubur, kemudian fitnah kehidupan dan fitnah dajjal. Demikian barangkali. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.